Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Brian dengan NIM B1C1242020, mahasiswa dari Universitas Haloleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Untuk yang pertama, penggunaan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. VLOOKUP sendiri itu adalah pengambilan data dari tabel referensi secara vertikal. Jadi misalnya di sini saya mempunyai tabel referensi mengenai pegawai dengan golongan untuk mengetahui gaji pokok dan tunjangan mereka. Yang pertama yaitu untuk mengetahui gaji pokok dari setiap nama pegawai yang ada di tabel data tersebut. Misalnya di sini untuk nama pertama dia memiliki golongan A. Jadi untuk tahu gaji pokoknya itu rumusnya VLOOKUP. Kemudian kita ambil, karena di sini kita mengambil data berdasarkan golongan, jadi yang kita copy itu di sini pada kolom B, yaitu lebih tepatnya pada sales B3. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita blok tabel referensinya. Kemudian kita kunci menggunakan FNF4. Kemudian titik koma. Karena gaji pokok itu berada pada kolom kedua pada tabel referensi, jadi kita tulis di sini 2. Kemudian false value-nya yaitu 0. Kemudian balas kurung, enter. Jadi kita tahu bahwa gaji pokok pada pegawai Nia Kurnia dengan golongan A yaitu sebesar 3.700.000. Untuk mengetahui gaji pokok pegawai lainnya, kita tinggal tarik saja ke bawah dan kita tahu bahwa semua gaji pokok pada nama-nama pegawai tersebut. Kemudian untuk tunjangannya sendiri rumusnya sama menggunakan VLOOKUP. Kemudian kita ambil sales golongannya B3, kemudian titik koma, kemudian kita blok tabel referensinya, kemudian kita kunci menggunakan FNF4, kemudian titik koma. Kemudian untuk selanjutnya, untuk true value-nya, yaitu pada kolom ketiga, karena tunjangan pada tabel referensi berada pada kolom ketiga. Kemudian untuk selanjutnya titik koma, untuk false value-nya yaitu 0. Kemudian balas kurung, kemudian enter. Jadi kita tahu bahwa tunjangannya untuk golongan A, Nia Kurnia itu sebesar 1.500.000. Untuk mengetahui tunjangan pegawai lainnya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Dan kita akan tahu tunjangan-tunjangan pada semua pegawai berdasarkan golongannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melangkah pada penggunaan rumus lookup pada Microsoft Excel. Jadi rumus lookup itu sendiri adalah penggunaan rumus yang digunakan untuk mengambil data pada tabel referensi secara horizontal. Jadi bedanya antara VLOOKUP dengan HLOOKUP itu sendiri, VLOOKUP itu adalah secara vertikal, sedangkan HLOOKUP itu mengambil data secara horizontal. Jadi misalnya di sini ada tabel data yang sama, namun di sini untuk tabel potongannya itu disediakan secara horizontal. Jadi kita tidak lagi menggunakan VLOOKUP, melainkan menggunakan HLOOKUP. Jadi rumusnya VLOOKUP. Kemudian karena berdasarkan golongan, jadi kita sales referensinya dari B3 atau kolom golongan, kemudian koma, titik koma. Kemudian kita blok pada tabel potongan, tabel referensi. Kemudian kita kunci menggunakan FNF4. Kemudian kita titik koma lagi. Kemudian untuk true value-nya, karena tabel potongan, karena nilai potongannya pada tabel referensinya itu berada pada baris berada pada baris kedua. Jadi kita tulis di sini pada true value-nya yaitu 2. Kemudian titik koma untuk false value-nya yaitu 0. Kemudian tutup kurung dan enter. Jadi kita tahu bahwa untuk golongan A potongannya itu sebesar 2% untuk nama Nia Kurnia. Kemudian untuk tahu nilai potongan untuk karyawan lainnya, kita tinggal tarik saja ke bawah dan akan mendapatkan hasil nilai-nilai potongan pada setiap pegawai berdasarkan golongannya.
Kemudian untuk selanjutnya yaitu penggunaan rumus value up dengan string left, mid, and right. Jadi penggunaan rumus ini itu apabila pada tabel memiliki kode yang kodenya itu memiliki value berbentuk kode antara mid, right, dan left-nya. Jadi misalnya di sini saya mempunyai tabel mengenai kode, nama barang, harga, dan stok. Jadi untuk mengisi nama barang, harga, dan stok ini kita membutuhkan penggunaan rumus value up string left, mid, and right. Misalnya di sini untuk nama barang, rumusnya lookup. Kemudian kita karena nama barang itu berasal nama barang pada kodenya itu berada pada posisi paling kiri dalam kode, jadi kita menggunakan rumus left. Kemudian sales intinya, sales utamanya yaitu pada kode, kolom kode, atau lebih tepatnya pada sales A3, kemudian koma, titik koma. Kemudian karena untuk kode left-nya itu terdiri dari 3 karakter, jadi yang kita ketik selanjutnya itu karakternya, yaitu sebanyak 3 karakter. Kemudian balas kurung, kemudian titik koma, kita blok selanjutnya yaitu tabel referensinya, yaitu pada tabel barang. Kita blok, kemudian kita kunci menggunakan Fn F4. Kemudian titik koma. Karena nama barang pada tabel referensi berada pada kolom kedua, jadi kita ketik untuk true value-nya yaitu 2, dan untuk false value-nya yaitu 0. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Jadi kita tahu bahwa kode MCN itu artinya mesin cuci nasional. Untuk mengetahui nama barang dari kode lainnya, kita tinggal tarik saja. Kemudian untuk harga sendiri, rumusnya sama, cuman berbeda tabel referensi saja, yaitu lookup. Kemudian karena harga pada kode itu berada pada posisi tengah atau mid, jadi kita lagi menggunakan string left. Jadi kita menggunakan string mid. Kemudian kita tulis mid. Kemudian kita kunci untuk sales kuncinya atau sales utamanya pada kolom kode, lebih tepatnya sales A3. Kemudian titik koma. Kemudian kita lihat di sini pada string mid kodenya itu berada pada karakter keberapa dari posisi kiri. Jadi kita hitung dari MCN 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi berada pada karakter kelima. Kemudian titik koma, dan kita hitung lagi untuk jumlah karakter di midnya ini ada berapa jumlah karakternya. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi jumlah karakternya juga sama yaitu 5. Kemudian titik kurung, tutup kurung. Kemudian titik koma, kita blok tabel referensinya yaitu pada tabel barang dengan kode harga. Jadi kita blok. Kemudian kita kunci menggunakan Fn F4, kemudian titik koma. Kemudian karena harga itu berada pada kolom kedua pada tabel referensi, jadi true value-nya yaitu 2, kemudian titik koma untuk false value-nya yaitu 0, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Jadi kita tahu bahwa mesin cuci pada kode barang yang pertama sales A3 yaitu sebesar 1.350.000. Untuk mengetahui harga lainnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Baik, untuk selanjutnya untuk VLOOKUP dengan string right. Jadi kita mengambil pada string atau kode yang berasal dari posisi paling kanan. Pada kode ini yang posisi paling kanan ini ya ada 20p. Jadi rumusnya itu sama, VLOOKUP. Kemudian stringnya right. Kemudian kode. Kemudian kita ambil sales kuncinya yaitu pada kolom A atau kolom kode sales A3. Kemudian kita titik koma, dan kemudian kita hitung karakternya dari kanan. Untuk string right-nya ini ada berapa karakter jumlahnya? Dari 1, 1, 2, 3. Jadi karena pada string right ini ada 3 karakter, jadi kita ketik untuk
number charge-nya atau jumlah karakternya itu sebanyak 3. Kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian kita blok lagi pada tabel referensinya, yaitu antara kode dan stok. Kemudian kita kunci menggunakan Fn F4, kemudian titik koma, dan kembali lagi karena jumlah stok itu berada pada kolom kedua pada tabel referensi, jadi kita tulis pada true value-nya itu 2, kemudian untuk false value-nya yaitu 0. Kemudian enter. Jadi kita tahu bahwa untuk kode barang yang pertama yaitu stoknya sebanyak 20 piece. Kemudian untuk tahu stok lainnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Jadi kita bisa tahu semua stoknya. Baik, untuk selanjutnya kita berlanjut pada penggunaan rumus lookup dengan string left, mid, and right. Jadi sama saja seperti sebelumnya, rumus sebelumnya, hanya ini penggunaan rumus pada lookup menggunakan string left, mid, and right. Jadi misalnya di sini terdapat kode nama barang, harga, dan statusnya. Di sini untuk mengetahui nama barang, kita perlu menggunakan rumus lookup left. Karena nama barangnya berada pada kodenya itu berada pada posisi paling kiri. Jadi kita tulis sama dengan lookup. Kemudian stringnya yaitu left. Kemudian kita ambil sales kuncinya yaitu pada kolom kode. Lebih tepatnya pada sales A2. Kemudian titik koma. Kemudian kita lihat di sini berapa jumlah karakter pada string left-nya. Ya, kita hitung 1, 2. Jadi kita tahu bahwa jumlah karakternya 1, 2, 3. Jadi kita tahu bahwa jumlah karakternya pada pada kolom kode yaitu untuk string left-nya yaitu sebanyak 3 karakter. Jadi kita tulis 3. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita blok. Saya lupa titik komanya. Kemudian kita selanjutnya itu kita blok tabel referensinya. Kita blok. Kemudian kita kunci menggunakan Fn F4. Fn F4. Kemudian titik koma lagi. Karena kodenya atau nama-nama barangnya berada pada baris kedua pada tabel referensi. Jadi kita tulis di sini pada true value-nya itu 2. Kemudian untuk false value-nya yaitu 0. Kemudian kita enter. Baik. Jadi kita tahu bahwa untuk nama barang pada kode yang pertama yaitu Gore Type 1. Untuk mengetahui nama-nama barang pada kode-kode di bawahnya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Jadi rumusnya akan mengikut. Nah, kita bisa lihat nama-nama barang pada kode-kode sebelumnya. Kemudian untuk menentukan harga sama saja. Namun karena harga berada pada kolom kode itu berada pada string mid, jadi perbedaannya saja berada pada posisi itu. Nama barang pada string left, sedangkan harga pada string mid. Jadi rumusnya sama, yaitu lookup. Kemudian stringnya yaitu mid. Kemudian kita blok sales kuncinya yaitu A2 atau kolom kode. Kemudian kita hitung lagi. String mid-nya ini berada pada karakter keberapa dari posisi kiri. Jadi kita hitung saja 1, 2, 3, dan 4. Jadi posisinya itu berada pada karakter keempat. Kemudian berapa jumlah karakternya? Yaitu kita hitung dari sini dari 5, 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah karakternya juga sama yaitu 4. Kemudian tutup kurung. Kemudian titik koma. Kemudian kita blok yang selanjutnya yaitu tabel referensinya untuk harganya. Jadi kita blok. Kemudian kita kunci menggunakan Fn F4. Kemudian titik koma. Karena harga itu berada pada baris kedua pada tabel referensi, jadi kita blok. Jadi kita tulisnya pada true value-nya yaitu 2. Kemudian untuk false value-nya yaitu 0. Jadi kita tahu pada kode pertama nama barang board type 1 harganya itu sebesar 500.000. Untuk mengetahui harga barang pada nama barang type lainnya, tinggal kita tarik saja ke bawah dan kita akan tahu harga-harga barang pada semua kodenya.
Kemudian untuk statusnya itu sama saja menggunakan rumus lookup, namun stringnya karena pada kode itu berada pada posisi paling kiri, posisi paling kanan, jadi kita menggunakan string right. Jadi rumusnya sama yaitu lookup, kemudian stringnya yaitu right, kemudian sel kuncinya A2, kemudian titik koma, kemudian kita hitung dari posisi dari kanan string jumlah karakter string right-nya pada dari posisi kanan kodenya, yaitu dari posisi dari huruf C 1 2 3 4 sampai D. Jadi 4 karakter pada string right-nya. Kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian kita blok lagi pada tabel referensinya. Kita tinggal blok saja. Kemudian kita kunci menggunakan Fn F4. Kemudian titik koma. Karena berada pada baris kedua untuk statusnya pada tabel referensinya, jadi untuk true value-nya kita isi dengan 2 untuk menandakan berada pada baris kedua pada tabel referensi. Kemudian untuk false value-nya yaitu 0, kemudian tutup kurung. Dan kita enter. Untuk mengetahui status lainnya, nama-nama barang lainnya, sisa kita tarik saja ke bawah. Dan kita bisa tahu status dari setiap nama barang pada kode penjualannya. Baik, untuk selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita sudah sampai sejauh mana, di sini saya memiliki tugas praktik pertemuan ke-7 yang berisikan kode pegawai, golongan, nama, jabatan, gaji pokok, potongan, dan jumlah potongan dan gaji bersihnya. Di sini saya akan mengisi tabel-tabel yang kosong ini dengan menggunakan tabel referensi di bawah ini. Untuk yang pertama, jabatan itu akan diisi berdasarkan kode pegawai. Di sini ada kode ADM dan TPD, yang dimana ADM itu berarti staf administrasi dan TPD itu berarti adalah tenaga pendidik. Jadi untuk mengisi jabatan di sini kita menggunakan rumus if dengan string left dengan string mid. Karena pada kode pegawai jabatannya itu berada pada string mid-nya atau posisi paling tengahnya. Jadi rumusnya if, kemudian stringnya yaitu mid, kemudian kita hitung untuk jabatan itu berada pada karakter keberapa pada kode pegawai. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi berada pada posisi kita blok dulu tabel kuncinya yaitu sel A4, kemudian baru kita hitung jumlah berada pada karakter keberapa. Jadi kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berada pada karakter kelima. Kemudian untuk selanjutnya, jumlah karakter di tengahnya atau string mid-nya yaitu 1, 2, dan 3. Jadi ADM itu berjumlah 3 karakter. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita sama dengan, kemudian kita kasih masuk kodenya yang pertama yaitu ADM yang menandakan bahwa dia adalah staf administrasi. Staf administrasi. Kemudian titik koma. Kemudian titik koma lagi. Kemudian kita if lagi. Kemudian kita menggunakan string mid lagi untuk menandakan berada pada posisi tengah. Kemudian kita masukkan sel kuncinya yaitu A4. Kemudian untuk selanjutnya sama saja berada pada karakter kelima dengan jumlah 3 karakter. Kita tutup, kemudian sama dengan untuk kita masukkan lagi di sini keterangan TPD ya titik koma yang berarti adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Kemudian kita tutup kurung sebanyak 2 yang menandakan penggunaan if itu sebanyak 2 kali. Nah, kita enter. Jadi kita tahu pada kode pegawai yang pertama jabatannya untuk Nia Kurnia itu jabatannya staf administrasi. Kemudian untuk mengetahui jabatan pegawai lainnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Kemudian untuk mengisi gaji pokok kita akan menggunakan tabel referensi. Tabel referensinya yang ini. Jadi untuk gaji pokok itu kita menggunakan VLOOKUP biasa karena berdasarkan golongan, tidak berdasarkan kode pegawainya. Jadi rumusnya yaitu VLOOKUP yaitu
golongannya, lebih tepatnya pada sales kunci B4, kemudian titik koma, kemudian kita blok tabel referensinya, kemudian kita kunci menggunakan FNF4, kemudian titik koma. Karena gaji pokok berada pada kolom kedua pada tabel referensi, jadi kita tulis untuk true value-nya yaitu 2 dan untuk false value-nya yaitu 0. Kemudian kita enter. Jadi kita tahu bahwa golongan A itu mendapat gaji pokok sebesar 3.700.000. Untuk mengetahui gaji pokok pegawai lainnya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Kemudian untuk mengisi tabel potongan ini, kolom potongan, jadi kita tinggal isi berdasarkan tabel referensi di posisi kanan bawah ini. Jadi rumusnya kita menggunakan rumus lookup tadi yang sudah kita jelaskan pada part sebelumnya. Jadi rumusnya yaitu lookup. Kemudian kita kunci tabel sales kuncinya atau sales intinya yaitu sales B4. Kemudian titik koma, kita blok tabel referensinya lagi. Jadi tabel referensinya kita blok. Kemudian kita kunci menggunakan FNF4, kemudian titik koma. Kemudian selanjutnya kita isi true value-nya yaitu 2 karena berada pada baris kedua untuk total diskonnya pada tabel referensi. Kemudian false value-nya yaitu 0. Kemudian kita enter. Jadi potongannya kita tahu sebesar 2%. Kemudian untuk tahu potongan lainnya kita tinggal tarik saja ke bawah. Kemudian untuk jumlah potongan sendiri ini adalah kita menggunakan rumus pengurangan atau matematika dasar saja, yaitu di mana sama dengan di mana gaji pokok lebih tepatnya pada sales E4 itu dikalikan atau save 8 bintang dikalikan dengan potongannya yaitu 2% pada sales F4. Kemudian kita enter. Jadi kita tahu jumlah potongannya itu sebesar 74.000. Kemudian untuk mengetahui jumlah potongan lainnya sama saja kita tinggal tarik. Dan untuk gaji bersih itu rumusnya adalah sama matematika dasar pada pengurangan, di mana gaji pokok atau E4 dikurangi dengan jumlah potongan pada G4. Jadi kita tahu gaji bersihnya yaitu 3.626.000. Tinggal kita tarik saja ke bawah. Baik, mungkin sekian saja video saya mengenai penggunaan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel. Lebih dan kurangnya pada video kali ini mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.